Ketika nyawa orang lain dipandang tak berharga, menjadikannya motif kuat untuk para pelaku menghilangkan nyawa orang tersebut. Demi menghilangkan rasa sakit hati atau mungkin hanya karena alasan gak suka, mereka mampu melenyapkan musuhnya. Tanpa pikir panjang dengan nasib mereka sendiri dan tanpa memikirkan perasaan keluarga yang ditinggalkan. Nanti yang ada cuma penyesalan karena pelaku yang tertangkap cuma bisa meratapi nasib di balik dinding sel penjara. Dalam video ini kita juga akan membahas keberingasan beberapa manusia yang benar-benar bikin istighfar. Jadi sebelum mengetahui kisah ini lebih lanjut, Mia ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah klik video ini. Cerita ini adalah berita fakta yang berhasil Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah dipahami. Siapkan hati dan pikiran kalian agar mendalami kisah ini dengan benar, supaya tidak ada lagi kejadian serupa di kemudian hari. Karena kita akan mengambil hikmah di balik setiap perkara yang ada di channel ini. Bermula pada hari Jumat tanggal 9 Agustus tahun 2019, seorang pria yang tengah menjalankan aktivitasnya membersihkan sebuah bengkel yang berada di Desa Cerih, Kecamatan Jatinegara, Tegal. Ketika ia sedang sibuk-sibuknya di hari itu, terganggu dengan aroma tak sedap yang diciumnya. Awalnya ia tak begitu menghiraukan bau tersebut karena lokasinya memang dekat dengan semak belukar, mungkin sampah atau bangkai binatang pikirnya. Namun lama-kelamaan baunya begitu mengusik, jadinya ia mencoba untuk mencari asal bau tersebut. Lantas ia beranjak dari tempatnya, berjalan dan kepalanya menoleh kanan kiri. Hingga ia menuju ke arah rumah kosong. Dari sana baunya kian menguat. Entah kenapa perasaannya curiga pada bau yang belum pernah ia tahu. Setelah semakin mendekat, matanya tertuju pada sebuah karung berwarna putih, dan bau tersebut rupanya berasal dari sana. Karena curiga dengan bentuk karung tersebut, ia memanggil beberapa warga lain untuk mengeceknya, dan rupanya isi di dalam kantung tersebut adalah tulang belulang manusia yang sudah tak bisa dikenali lagi. Dan teman-teman yang sangat miris adalah tangan dan kaki kerangka itu terikat tali. Jelas ini merupakan kasus pembunuhan. Lantas, warga menghubungi kepala desa setempat dan meneruskannya ke Polsek Jatinegara. Petugas yang datang ke lokasi segera memasang garis kuning dan mengidentifikasi penemuan tulang belulang tersebut. Proses olah TKP ini menjadi tontonan warga yang penasaran tentang penemuan sisa manusia. Dari anak muda hingga lansia berbondong-bondong memadati TKP. Singkat cerita, demi mengetahui identitasnya, jasad tinggal tengkorak itu dibawa ke Rumah Sakit Dr. Sweselo, Selawi, Tegal untuk dilakukan otopsi. Dari pemeriksaan awal dapat dipastikan jika jasad tersebut adalah korban pembunuhan yang diperkirakan telah meninggal dunia lebih dari 3 bulan lamanya. Dari rangkaian pemeriksaan pada jasad dan laporan orang hilang, dipastikan mayat tersebut adalah Nur Hikmah, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun. Nur Hikmah dilaporkan menghilang sejak 5 bulan yang lalu. Lantas, keluarga yang dihubungi menjadi histeris tak terkendali. Mereka benar-benar putus asa. Harapannya untuk sang putri kembali ke rumah dengan selamat malah berujung duka. Untuk itu, pihak kepolisian yang juga geram segera mengerahkan tim untuk mencari tahu siapa manusia yang tega menghabisi nyawa seorang wanita muda hingga menyisakan tulang belulangnya saja. Beberapa saksi dari keluarga, teman, juga tetangga ikut dimintai keterangan. Korban Nur Hikmah rupanya memiliki teman yang sepertinya sangat dekat sekali dengannya. Semenjak korban dilaporkan menghilang, keluarga menaruh harapannya pada teman-teman korban ini. Karena merekalah yang terlihat biasa bermain dan menghabiskan waktu dengan korban.
Tapi entah kenapa mereka seperti tak begitu peduli dengan korban yang menghilang. Sementara itu, penyidik lain menelusuri riwayat aktivitasnya sehari-hari. Kecurigaan pun kian menguat pada teman-teman korban. Alibi mereka terlalu meragukan. Setelah 2 hari dari penemuan jasad korban, petugas bekerja keras dan memusatkan pemeriksaan pada 5 orang. Akhirnya mereka menangkap semuanya, antara lain 3 orang pria dewasa, yaitu Abdul Malik berusia 20 tahun, Muhammad Soproi 18 tahun, Saiful Anwar 24 tahun, dan lagi 2 wanita di bawah umur. Mereka berinisial NL 17 tahun dan AI 15 tahun. Jadi teman-teman, kelima manusia ini adalah teman sepermainan korban. Namun bukan rahasia lagi jika pertemanan bisa berubah menjadi musuh manakala ada ketidakcocokan di antara satu sama lain. Nah, sama halnya dengan mereka, rupanya pelaku wanita, antara lain NL dan AI, memendam rasa sakit hati yang mendalam pada korban. Salah satu pelaku wanita ini merasa dihianati karena korban telah merebut pacarnya, yaitu Abdul Malik. Bahkan saat proses olah TKP pada tanggal 9 Agustus, salah satu pelaku wanita terekam video warga tengah menonton saat polisi memeriksa penemuan jasad Nur Hikmah. Entah apa ya yang dipikirkan wanita jadi-jadian ini? Kok bisa-bisanya ya dia nonton penemuan jasad korban? Kelima pelaku ini ditangkap di tempat yang berbeda-beda ya. Saat dibawa di kantor polisi, tanpa bisa mengelak, mereka akhirnya mengakui perbuatannya dan menjabarkan kronologi peristiwa pembunuhan Nur Hikmah. Kasat Reskrim Polres Tegal, AKBP Bambang Purnomo menjelaskan peristiwa yang terjadi sebelum hingga sesudah korban meninggal dunia di tangan 5 pelaku. Nur Hikmah sebenarnya pernah bertunangan pada Januari tahun 2019. Namun pertunangan itu kandas dan ia menjadi kekasih dari Abdul Malik. Namun teman-teman, ada gosip yang beredar jika Abdul Malik bukan pria bujangan, melainkan pria yang masih beristri. Sepertinya ada permasalahan dalam pergaulan yang menyebabkan korban mau aja ya menjalani hubungan seperti itu. Kemudian pada tanggal 26 April tahun 2019, Abdul Malik mengajak korban jalan-jalan ke objek wisata Prabalintang, Tegal, Jawa Tengah. Awalnya mereka hanya berdua saja dan seolah dimabuk asmara, tak hanya itu mereka juga dimabuk alkohol. Keduanya asik berbagi miras dan menikmati malam yang penuh dengan nyamuk. Hingga beberapa saat kemudian mereka memutuskan untuk bertemu keempat rekannya yang lain di sebuah rumah kosong atau di TKP. Nah, entah karena mabuk atau bagaimana, salah seorang pelaku wanita merasa sakit hati dengan Nur Hikmah. Ia menyimpan dendam dan cemburu yang mendalam karena Nur Hikmah atau korban merebut Abdul Malik darinya. Awalnya mereka cuma cekcok biasa, lama-kelamaan 2 pelaku wanita malah seolah menggoda ketiga pelaku untuk menyuruh mereka menyetubuhi Nur Hikmah. Teman-teman, dari keterangan pelaku, mereka yang awalnya bercanda jadi kesal karena korban menimpali candaannya dengan serius, yang akhirnya membuat mereka tersinggung hingga nekat menyetubuhi korban yang disaksikan juga oleh pelaku wanita. Singkatnya, pelaku menahan korban di bagian tangan, tubuh, juga kakinya. Jadi kelima pelaku ini kerjasama untuk membungkam korban ya. Setelahnya pelaku pria ini bergantian menggaulinya. Karena tak tahan dengan perlakuan tersebut, tubuh Nur Hikmah yang tak kuat menjadi lemas dan perlahan kehilangan nafas, juga berakhirlah hidupnya di tangan para sahabatnya sendiri. Setelah mengetahui korban telah meninggal dunia, para pelaku mencari cara untuk menutupi perbuatan mereka. Namun karena tak tahu mau diapakan, mereka hanya menemukan karung putih juga seutas tali.
Jadilah tangan dan kaki Nur Hikmah diikat supaya dapat masuk dengan mudah ke karung tersebut. Setelah merasa aman, mereka pergi ke rumah masing-masing dengan perasaan santai, bahkan hingga berbulan-bulan. Para pelaku juga tidak ada yang melarikan diri karena bingung mau lari kemana. Jadilah mereka saling menutupi rapat-rapat kejadian itu. Karena TKP adalah rumah kosong, korban di sana 5 bulan lamanya sehingga menjadi tulang belulang dan ditemukan oleh warga. Inilah yang didengar oleh salah satu pelaku wanita. Karena percaya diri tak akan ketahuan, ia sampai nekat menonton bersama warga lain ketika petugas memeriksa TKP. Satu pelaku lain juga sempat hadir ke pemakaman korban karena memang mereka adalah satu pertemanan. Polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti, antara lain pakaian korban, potongan celana dalam, serta karung dan tali plastik yang digunakan untuk mengikat. Tak hanya itu, rupanya cincin dan ponsel korban yang seharusnya jadi barang bukti sudah dijual pelaku dan hasilnya dibagi-bagi. Di sisi lain, ayah korban sempat mengeluhkan nasib putrinya pada Bupati Tegal, yaitu Umi Azizah. Kala itu, berita ini cukup viral hingga kehadiran Bupati ke rumah keluarga korban dinilai cukup untuk mengalihkan kesedihan keluarganya. Dalam perbincangan mereka, ayah korban bercerita tentang prestasi Nur Hikmah semasa hidup di sekolah, juga perilakunya kepada orang tua, serta keluarga yang lain. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia masih memendam perasaan rindu dan harapan jika sang putri tercinta masih ada di sisinya. Walaupun ekonomi keluarganya pas-pasan dan membuat Nur Hikmah putus sekolah, ternyata saat duduk di bangku SD dan SMP, korban selalu mendapat beasiswa. Nur Hikmah, gadis belia yang ditemukan tinggal tengkoraknya itu telah dimakamkan dan para pelaku menjalani proses rekonstruksi ulang pada tanggal 20 Agustus tahun 2019. Kelimanya dihadirkan, namun dalam keadaan cengengesan. Awak media yang sempat melihat kejadian fenomenal dan fantastis ini tak percaya dengan penglihatan mereka. Entah sehari-harinya mereka ini makan apa ya teman-teman, kok bisa-bisanya mereka bercanda saat proses reka ulang. Jadi reka ulang adegan tidak berada di lokasi TKP ya teman-teman. Karena banyak warga yang geram berkumpul di sana, udah pengen banget ngejambak para pelaku. Jadinya demi keamanan mereka, proses reka ulang dilaksanakan di Kompleks Aspol Kalibiru, Slawi. Ada 35 adegan yang diperagakan oleh para pelaku. Setelah selesai, mereka langsung digelandang lagi ke jeruji besi. Baik teman-teman, dari berita yang beredar, 3 pelaku dewasa akan dikenakan pasal berlapis yang pastinya hukuman penjara selama 10 hingga 15 tahun. Sementara itu persidangan yang digelar pada tanggal 10 September menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara pada pelaku di bawah umur, yaitu NL dan AI. Hukuman juga ditambah dengan pelatihan kerja di lembaga pembinaan anak selama 4 bulan. Ini hukuman untuk pelaku yang masih dianggap bocah, walaupun sebenarnya pemikiran mereka udah cinta-cintaan yang rusak total ya. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran ya teman-teman, walaupun kita nggak boleh berprasangka buruk kepada orang lain, namun karena kian hari kasus seperti ini makin sering terjadi, Mia rasa berburuk sangka itu diperbolehkan ya. Apalagi kalau ada yang ngajak keluar malam-malam melebihi batas waktu dan melakukan aktivitas terlarang seperti minum minuman keras atau lain sebagainya.
Ya mending di rumah nonton TV atau nontonin channel ini sambil beri komentarnya. Kalau gitu Mia mau undur diri dulu, mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat beraktivitas, bye!